Dan saya mau kita harus ke sana-sana. Saya nggak mau ke kota-kota, saya maunya ke seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu sudah kenalannya. Sekarang mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi pagi hari ini saya pengen Bapak Ibu bukan saja menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, itu sangat penting sekali. Bapak Ibu, saya tadi pagi WA Bu Uke, maaf ya saya lupa tanya, ini ibadah biasa rutin atau ibadah Natal? Ibadah rutin. Haleluya. Kenapa Bapak Ibu selama bulan ini Desember saya diundang beberapa kali, memang bahasnya Natal karena Desember identik dengan Natal. Wayahe mengeluarkan yang namanya pohon Natal. Biasanya Januari sampai November ditaruh di gudang, wayahe dibersihin, gembala-gembala, patung-patung gembala wayahe dicuci, patung Tuhan Yesus yang biasanya berdebu tanggal 1 Desember dikeluarkan, dicuci. Natal. Terus mendengar pujian Natal di mana-mana. Senang sekali. Dan Natal kalau di sini bagi saya senang karena udaranya seperti ini. Panas nggak panas, dingin nggak dingin, anyep. Tapi hati kita nggak boleh anyep. Hati kita harus semangat untuk Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya merasakan Natal ini luar biasa. Dan saya selalu terkagum-kagum pada kita. Kenapa Bapak? Selama Januari sampai dengan November dan sampai hari ini, siapa yang tidak pernah mengalami susah? Siapa yang tidak pernah mengalami mantel, marah, putus asa? Pasti kita dalam perjalanan 2024 ini mengalami yang seperti itu ya, digoncang-goncang, dikatakan. Terus pokoknya campur aduk. Tapi kita bisa berdiri saat ini, kita datang di tempat ini dengan tidak berkekurangan. Itu suatu hal yang luar biasa. Amin. Dan Bapak Ibu yakin saatnya Desember ini kita merencanakan tahun depan. Tahun depan harus lebih setia, betul enggak? Amin. Tahun depan harus lebih baik. Tahun depan harus lebih cinta Tuhan. Tahun depan harus lebih giat beribadah. Janji ini Desember. Nanti kira-kira April itu kira-kira hilang 30% mungkin ya jegaan janjinya. Baiknya tinggal ya 70%, bisa juga baiknya tinggal 90%, atau tetap semangat. Tapi kita harus belajar tetap semangat sampai Desember tahun 2025. Loh, sudah Desember, puji Tuhan, aku ternyata lebih baik dari 2024. Janji ya Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Dan mohon maaf kalau saya pagi hari ini sepertinya kok tentang Natal. Tidak apa-apa ya, tapi ini pesan luar biasa sekali buat Bapak Ibu. Bapak Ibu kita baca. Kita baca di dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Sampai dengan 25. Saya akan bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat yang ke-22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan kepada Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkannya malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu pasti seringkali atau tiap tahun kita membaca firman Tuhan ini. Pagi hari ini kita belajar dari ayat yang ke-23. Immanuel. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Betul tak Bapak Ibu? Sebelum kita bahas Immanuel itu, kita bahas ayat-ayat tadi. Ibu-ibu yang pernah hamil atau sedang hamil, ya, sekarang coba ibu-ibu membayangkan ibu-ibu itu jadi Maria, ya. Maria ini masih gadis, masih ting-ting, dikatakan di situ ya, masih gadis dan gadis baik-baik, tiba-tiba hamil Roh Kudus. Karena Roh Kudus, ya. Sebagai seorang Maria itu bukan hal yang baru, nyaman. Kenapa? Ibu-ibu, bapak ibu yang punya anak gadis tiba-tiba datang kepada bapak ibu, "Papa, mama, aku hamil." Ayo, kaget nggak bapak ibu? Mungkin papanya langsung mukul Maria, mungkin mamanya langsung menangis. Seperti itu. Kok iso nak ambek sopo kamu nak? Apalagi waktu diberitakan aku hamil karena Roh Kudus. Nggak bingung kan? Ayo bapak ibu yang jadi ibu bapak pasti bingung. Temenan tak? Ojo-ojo bohong. Jangan-jangan penipu. Tetapi seringkali orang tua, kenapa tidak ada ya orang tuanya Maria dan orang tuanya Maria nggak diceritakan? Nah, saya yakin sekali orang tua di dunia ini pasti kalau anaknya seperti itu pasti menerima, nggak komen, pasti melindungi. Itu sifat orang tua. Apalagi mama pasti melindungi, mencintai anaknya. Dan yang lebih berat jadi Maria ini ngomong sama tunangannya Yusuf, Koko, yang beb, mungkin seperti itu yang manggilnya. Mas Yusuf, Mas Ucu, Mas, aku hamil. Bagaimana perasaan Yusuf waktu mendengar itu? Padahal dikatakan Yusuf tidak pernah memegang Maria. Apa Maria dipercaya? Di ayat yang tadi kita baca, Yusuf pun akan diam-diam menceraikan Maria. Mungkin dalam hati Yusuf pertama dia ragu. Iya tak, ojo-ojo selingkuh. Jangan-jangan dia selingkuh dengan itu. Kemarin loh sama tetangga itu omong-omong, Maria itu omong-omong, lirik-lirikan mata. Jangan-jangan sudah ada hubungan dengan itu. Itu mungkin yang dipikirkan Yusuf. Tetapi Bapak Ibu, luar biasa sekali. Saat Yusuf ketemu dengan malaikat dan diceritakan di situ, Yusuf akhirnya mau dan menurut. Dan luar biasanya sekali saya ambil satu hal perihal Immanuel, Allah menyertai kita. Saya bisa bayangkan jadi Maria betapa sulitnya, betapa tidak enaknya. Kalau hamil ada suami sah, itu nyaman sekali. Tapi Maria tidak mendapatkan itu. Bahkan kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, di usia 9 bulan dia harus jalan kaki ke Bethlehem. Ibu-ibu yang pernah hamil 9 bulan kira-kira mau tidak disuruh jalan kaki 3 hari 3 malam?
seolah-olah Tuhan itu tidak hadir, seolah-olah Tuhan itu ya sudah, kamu soro tidak apa-apa. Tetapi di sini dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita, dan itu menjadi pedoman buat Yusuf dan Maria untuk menghadapi apapun masalah ketidaknyamanan dalam hidup. Apapun itu, mereka siap menghadapi itu semua. Kita belajar pagi hari ini dari kata Immanuel tadi. Bagaimana apa yang harus kita lakukan sehingga kita tahu, seperti kata-kata tadi, mungkin Tuhan tidak menolong saya saat ini, mungkin Tuhan tidak mendengar doa saya, tidak menjawab doa saya. Tapi Bapak Ibu renungkan, berkali-kali Tuhan itu sudah menolong Bapak Ibu. Itu artinya penyertaan Tuhan itu tidak pernah putus. Immanuel selalu ada. Kita menghadapi tahun 2025 tidak mudah, tapi kalau kita yakin bahwa Immanuel itu ada bersama kita, kita pasti bisa. Poin apa saja sih yang membuat kita yakin bahwa Immanuel itu ada? Poin yang pertama, kehadiran yang